Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Indasari, mahasiswi kebidanan Prodi D3 Poltekkes Kemenkes Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang atonia uteri. Proses melahirkan memang memiliki sejumlah risiko. Salah satunya adanya atonia uteri. Risiko kelahiran yang satu ini sama sekali tidak bisa dipandang sebelah mata. Mengapa? Karena atonia uteri ini menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu di ruang persalinan. Jadi apa sih maksud dari atonia uteri itu? Apa saja yang menyebabkan hal ini terjadi? Lalu bagaimana cara penanganan yang biasanya dilakukan pihak medis atau tenaga medis untuk menghadapi kondisi seperti ini? Adapun pengertian atonia uteri itu adalah kondisi di mana rahim gagal berkontraksi ketika bayi sudah lahir. Kondisi ini tentu berbahaya. Mengapa? Karena setelah melahirkan, seharusnya rahim masih berkontraksi untuk mengeluarkan plasenta dan menghentikan pendarahan. Kontraksi ini juga berfungsi menekan pembuluh darah yang ada di plasenta untuk mencegah terjadinya pendarahan. Jadi, ketika atonia uteri terjadi, maka pendarahan akan terjadi sehingga ibu akan kehilangan banyak darah. Atonia uteri ini perlu diwaspadai karena sekitar 75-80% pendarahan pasca persalinan ini disebabkan oleh kondisi atonia uteri. Gagalnya rahim berkontraksi ini biasanya ditandai dengan gejala yang pertama, meningkatnya detak jantung, kemudian menurunnya tekanan darah, nyeri punggung, keluar darah yang sangat banyak setelah bayi dilahirkan. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan rahim menjadi rileks dan tidak lagi berkontraksi setelah melahirkan. Yang pertama yaitu waktu melahirkan yang terlalu lama. Kemudian waktu melahirkan yang terlalu cepat, persalinan yang menggunakan induksi, kemudian rahim meregang terlalu besar, penggunaan obat bius atau oksitosin selama persalinan, kehamilan kembar, ukuran bayi yang terlalu besar, wanita di atas 35 tahun, kemudian wanita yang mengalami obesitas, sudah pernah mengalami persalinan beberapa kali, dan pernah mengalami proses persalinan macet. Ada kalanya setelah kelahiran plasenta terjadi perdarahan aktif dan uterus tidak berkontraksi walaupun sudah dilakukan manajemen aktif skala 3. Dalam kasus ini, uterus tidak berkontraksi dengan penata laksanaan manajemen aktif skala 3 dalam waktu 15 menit setelah plasenta lahir. Tindakan atau penanganan yang dapat dilakukan adalah melakukan tindakan kompresi bimanual interna, kompresi bimanual eksterna, atau kompresi aorta abdominalis. Sebelum melakukan tindakan ini, harus dipastikan bahwa penyebab perdarahan adalah atonia uteri dan pastikan tidak ada sisa plasenta. Untuk itu dilakukan manajemen aktif skala 3, yaitu pemberian oksitosin 10 unit, peregangan tali pusat terkendali, dan masase uterus. Suntikan oksitosin ini yang pertama, periksa fundus uteri untuk memastikan kehamilan tunggal. Kemudian suntikan oksitosin 10 unit secara IM. Peregangan tali pusat terkendali yaitu yang pertama, klem tali pusat 5-10 cm dari vulva atau gulung tali pusat, tangan kiri di atas simplisis menahan bagian bawah uterus, tangan kanan memegang tali pusat 5-10 cm dari vulva saat uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat, sementara tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Kemudian pengeluaran plasenta. Jika tali pusat terlihat bertambah panjang dan terasa adanya pelepasan plasenta, minta ibu meneran sedikit, sementara tangan kanan menarik tali pusat ke arah bawah, kemudian ke atas, sesuai dengan kurva jalan lahir. Bila tali pusat bertambah panjang tetapi belum lahir, dekatkan ke 5-10 cm dari vulva. Bila plasenta belum lepas, setelah langkah itu dilakukan selama 15 menit, suntikan ulang 10 unit oksitosin. Kemudian periksa kandung kemih, lakukan katalisasi bila
penuh, tunggu 15 menit. Bila belum lahir, lakukan tindakan plasenta manual. Masase uterus. Segera setelah plasenta lahir, melakukan masase pada fundus uteri dengan menggosok fundus secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik teraba keras, memeriksa kemungkinan adanya pendarahan pasca persalinan, kelengkapan plasenta dan ketuban kontraksi uterus, perlukan jarak lahir. Kemudian segeralah lakukan kompresi bimanual internal. Tata cara melaksanakannya, yang pertama, pakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril dengan lembut, masukkan secara obstetrik, menyatukan kelima ujung jari melalui introitus ke dalam vagina ibu. Kemudian periksa vagina dan serviks. Jika ada selaput ketuban atau bekuan darah pada kafum uteri, mungkin hal ini menyebabkan uterus tak dapat berkontraksi secara penuh. Kemudian kepalkan tangan dalam dan tempatkan pada fornix interior. Tekan dinding interior uterus ke arah tangan luar yang menahan dan mendorong dinding posterior uterus ke arah depan sehingga uterus ditekan dari arah depan dan belakang. Kemudian tekan kuat uterus di antara kedua tangan. Kompresi uterus ini memberikan tekanan langsung pada pembuluh darah yang terbuka atau bekas implantasi plasenta di dinding uterus dan juga merangsang myometrium untuk berkontraksi. Kemudian evaluasi keberhasilan.